Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rahmana Ahdini dengan NIM 12120700085 dan rekan saya Silpa Nurul Pajar dengan NIM 12120700098 dan yang terakhir Yunita Ayudia Anjani dengan NIM 121207113. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sifat gelombang dari partikel untuk menyelesaikan tugas mata kuliah fisika modern. Untuk pembahasannya kita membahas 2 materi saja. Yang pertama tentang gelombang de Broglie dan yang kedua representasi gelombang de Broglie. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Gelombang de Broglie. Nah, sejarahnya de Broglie diambil dari nama Louis de Broglie yang merupakan seorang ilmuwan dari Prancis yang terkenal pada sekitar tahun 1924. Dia mengeluarkan sebuah teori tentang cahaya yang bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu. Persamaan tersebut kemudian dikenal sebagai panjang gelombang berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Pemikiran yang dimiliki oleh de Broglie ini terpengaruh oleh konsep relativitas dari Einstein dan efek fotoelektrik. Sejak itu, hidupnya dihabiskan untuk mendalami kedua sifat alamiah tersebut. Lalu, akhirnya dia paham kalau konsep efek fotoelektrik merupakan cahaya yang bisa memperlihatkan sifat-sifat partikel. Sifatnya yaitu energinya terkuantum, bukan malar atau selalu berubah-ubah. Kemudian, de Broglie mengemukakan suatu argumen bahwa elektron atau partikel-partikel yang lain juga dapat memperlihatkan sifat yang sebaliknya, yaitu sebagai gelombang. Panjang gelombang de Broglie akan bertambah jika kecepatan partikelnya berkurang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Silpa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bunyi hipotesa de Broglie yaitu setiap partikel materi yang memiliki momentum linier dapat berperilaku sebagai gelombang. Hipotesa de Broglie menyatakan bahwa baik partikel materi maupun gelombang elektromagnetik atau termasuk gelombang cahaya memiliki dualisme sifat, yaitu memiliki sifat sebagaimana partikel sekaligus gelombang. Hipotesa yang dikeluarkan oleh de Broglie ini menyatakan bahwa fungsi gelombang dapat berlaku pada semua materi, termasuk partikel cahaya atau foton. Fungsi gelombang untuk partikel materi ini disebut gelombang materi. Panjang gelombang de Broglie yaitu suatu partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang, mempunyai panjang gelombang. Rumus panjang gelombang de Broglie yaitu berbanding lurus dengan konstanta Planck, berbanding terbalik dengan momentum, massa, dan kecepatan. Rumusnya yaitu lambda sama dengan H per P sama dengan H per mv. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi gelombang de Broglie ataupun contoh penerapan gelombang de Broglie dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis mikroskop yang dapat membantu kita untuk melihat benda-benda kecil adalah mikroskop elektron. Dan mikroskop elektron ini merupakan salah satu bentuk aplikasi ataupun representasi dari penerapan penemuan de Broglie yang telah dijelaskan tadi. Nah, mikroskop ini atau mikroskop elektron ini biasanya digunakan untuk mengamati struktur sel jasad hidup yang relik ataupun yang sangat kecil seperti halnya virus ataupun bakteri. Nah, pembiasan elektron ini dilakukan dengan medan magnet ataupun medan listrik. Jadi, lensa-lensa yang digunakan pada mikroskop elektron ini adalah lensa elektromagnetik. Nah, adapun di sini ada contoh gambar dari elektron mikroskop. Adapun bagian-bagiannya di sini yaitu ada high voltage, lalu ada electron gun, lalu ada first condenser lens, lalu ada condenser aperture, kemudian ada second condenser lens, lalu ada condenser aperture,
specimen holder dan airlock, lalu ada objektif lensa dan aperture, lalu electron beam, dan yang terakhir itu ada fluorescent screen dan juga kamera. Nah, ini adalah contoh dari lalu yang selanjutnya elektron. Contoh penerapan hipotesis de Broglie ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar X ataupun sinar Roentgen. Nah, lalu Louis de Broglie menyatakan bahwasanya jika cahaya bersifat seperti partikel, maka boleh jadi sebaliknya, materi juga bersifat seperti gelombang. Nah, hipotesis de Broglie ini menyatakan bahwa semua benda, bukan hanya cahaya, memiliki sifat alami sebagai gelombang. Nah, fenomena yang mirip hipotesis ini adalah sinar X seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sinar X atau sinar Roentgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam diagnosis gambar medis dan juga kristalografi sinar X. Nah, hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel. Nah, bagaimana contoh dari alat Roentgen itu? Nah, di sini ada sebuah gambar di mana seseorang sedang mengecek kesehatan di dalam tubuhnya dengan menggunakan Roentgen. Lalu bagaimana cara kerja dari sinar X-ray atau sinar Roentgen tersebut? Nah, cara kerjanya yaitu sinar X yang bersentuhan dengan jaringan tubuh akan menampilkan hasil berupa gambar. Nah, jadi sinar X ini dapat terserap oleh benda padat di dalam tubuh. Selama pemeriksaan X-ray, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik untuk memindai kondisi organ tubuh bagian dalam dari orang tersebut. Lalu di sini ada juga contoh soal dari gelombang de Broglie. Nah, di sini ada soal, berapakah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second jika massa elektron 9,1 kali 10 pangkat 31 kg dan H-nya yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 J/s. Nah, lalu di sini penyelesaiannya diketahui Pi sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 M per S. Lalu M-nya atau masanya yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan H-nya yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Cs. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron. Nah, berarti jawabannya lambda atau panjang gelombang sama dengan H per M dikali Pi. Nah, lalu disubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, di mana hanya yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 dikali 10 pangkat min 31 lalu dikalikan 2 kali 10 pangkat 5. Lalu ada hasilnya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 18,2 dikali 10 pangkat min 26. Nah, hasilnya yaitu 3,63 dikali 10 pangkat min 10 meter. Lalu hasil akhirnya yaitu 3,63. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.